Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Bu. Sehat, Bu. Apakah kalian ada yang sakit? Puji Tuhan, tidak ada ya. Berarti kalian hari ini siap untuk mengikuti pembelajaran ya? Siap, Bu. Oke, jika kalian sudah siap untuk belajar hari ini, sebelum memasuki pembelajaran untuk hari ini, siapa yang mau memimpin kita di dalam doa ya? Oke, silakan Elsa. Mari, Bu Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Elsa. Selanjutnya, anak-anak, jangan lupa untuk melakukan presensi di ruang chat atau chat room dengan format nomor absen underscore nama lengkap. Dan pembelajaran secara virtual ini, anak-anak tetap fokus dalam pembelajaran. Bagi anak-anak yang tidak berkendala sinyal, bisa open kamera. Jika yang berkendala, tidak open kamera tidak apa, asalkan kalian fokus dalam pembelajaran hari ini. Nah, nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah tugas berupa LKPD. Oke, selanjutnya Ibu mempunyai sebuah video yang dimana nanti anak-anak bisa menyebutkan hal-hal apa saja yang kalian dapatkan di dalam video tersebut. Apakah suaranya terdengar anak-anak? Dengar, Oke, dari video tersebut apa saja yang anak-anak dapatkan? Desa Alfa, Bu. Tadi di video kan bagian ayah dan ibu yang pertama itu kan sama-sama satu per dua, sama-sama setengah. Nah, satu itu melambangkan pembilang dan dua itu melambangkan penyebut gitu, Bu. Oh, apakah ada yang lain yang ingin menjawab? Silakan Eka. Bilangan pecahan adalah salah satu cara untuk menentukan bagian-bagian. Oke. Ada yang lain yang tadi Ya, kalian Bu. silakan? Bilangan pecahan itu yang mempunyai hubungan antara pembilang dan penyebut. Oke. Jadi Ibu akan menyimpulkan tadi yang anak-anak sebutkan. Jadi bilangan pecahan adalah bilangan yang menggambarkan suatu hubungan antara bagian yang disebut pembilang dan keseluruhan itu disebut penyebut. Tadi di dalam video ada kue ya. Nah, apabila kita memotong kue tersebut menjadi dua bagian, maka satu bagiannya jika dinyatakan dalam bilangan adalah setengah atau 1/2. Ada yang masih ingat pembilang itu mana dan penyebut itu bagian mana ya? Disalva, Bu. Oke, gimana Gisalva? Pembilang itu yang satu, yang bagian atas, penyebut itu yang bagian bawah, Bu. Oke, ya anak-anak. Jadi pembilang itu pada bagian yang di atas dan penyebut itu pada bagian bawah. Berarti masih ingat ya? Lalu, ada yang masih ingat apa saja bentuk-bentuk pecahan ya? Ella, Bu, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, desimal sama persen, Bu. Berarti Ella masih ingat ya, betul sekali. Jadi, yang pertama tadi sudah menyebutkan ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu seperti pecahan yang tadi kita sebutkan itu namanya pecahan biasa, seperti setengah, 3/5, dan sebagainya. Pecahan biasa adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk pembagiannya itu berupa pembilang dan penyebutnya. Lalu yang kedua tadi sudah disebutkan ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu contohnya seperti apa ya, Nana? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Berapa? 1/3/5, Bu. Oke, betul sekali. 1/3/5, 2/1/2, dan sebagainya itu disebut pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk gabungan bilangan bulat dan pecahan biasa. Lalu ada pecahan desimal. Pecahan desimal contohnya seperti apa ya? Dia masih ingat? Disalva, Bu. Silakan disalva. 0,2, 0,25, 0,5, 1,25, 3,6, dan seterusnya, Bu. Oke, betul sekali. Jadi yang disebutkan disalva itu adalah pecahan desimal. Jadi pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya itu kelipatan 10, kemudian ditulis dengan menggunakan tanda koma. Lalu yang terakhir ada persen. Persen itu contohnya seperti apa ya? Ada yang masih ingat? 5%, Bu.
10%, 15%. Dan sebagainya, yaitu disebut persen. Jadi persen adalah pecahan yang penyebutnya 100 kemudian ditulis menggunakan tanda persen sebagai berikut. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai perbandingan bilangan pecahan. Nah, apa saja sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa yang akan kita klasifikasikan ya anak-anak? Bentuk-bentuk pecahan ya, Bu. Oke, betul sekali. Lalu selanjutnya, apa yang akan kita identifikasi ya? Mengidentifikasi pecahan, Bu. Betul sekali. Lalu yang terakhir, kita akan menyelesaikan permasalahan apa ya? Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan membandingkan kedua bilangan pecahan, Bu. Oke, betul sekali. Nah, anak-anak tadi kan sudah menyebutkan bentuk-bentuk pecahan ya. Nah, kita akan belajar mengubah bentuk-bentuk pecahan yang tadi anak-anak sebutkan. Nah, yang pertama, mengubah persen ke pecahan biasa. Contohnya sebagai berikut, yaitu 20% sama dengan kita ubah menjadi 20 per 100, lalu kita bagi dengan 20. Hasilnya sama dengan 1/5. Nah, misalkan ini Ibu mempunyai contoh satu lagi, berupa persen. Jika 15% diubah menjadi pecahan biasa, berapa ya anak-anak? Demi menjawab. 100, Bu. Boleh diulang, Ella? 15 per 100, Bu. Apakah bisa disederhanakan lagi, Ella? Bisa, Bu. Bagi dengan berapa, Ella? Bagi dengan 5 menjadi 3 per 20. Hasilnya menjadi berapa, Ella? 3 per 20, Bu. Oke, apakah ada yang setuju atau tidak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke. Oke, sebaliknya, yaitu pecahan biasa ke persen, yaitu 1/4. Siapa yang ingin mencoba? Bisa lah, Bu. Oke, silakan bagaimana mengubah ke persen. Dikalikan 100% ya, Bu. Dikalikan 100 per 100, Bu. Kalau diubah menjadi ke persen, bagaimana ya? Dibagi 4, Bu, biar penyebutnya jadi 100. Bagi 4, atas sama bawah dibagi 4. Hasilnya menjadi berapa di Salva? 25 per 100, Bu. Jadi 25%. Hasilnya menjadi kalau diubah ke persen? 25%, Bu. Oke, ada yang setuju dengan di Salva atau tidak? Setuju, Bu. Oke. Nah, dari ini cara lebih mudahnya itu dikali dengan 25 ya, Nana. Jadi atas dikalikan 25 atau di bawah dikalikan 25, maka hasilnya juga sama dengan 25% seperti itu. Apakah anak-anak paham atau masih bingung? Paham, Bu? Paham, Bu. Oke, puji Tuhan. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, yang kedua selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa ke desimal. Nah, contohnya sebagai berikut. Misal setengah kita ubah ke desimal, kita kalikan dengan 5. Maka hasilnya adalah 5 per 10 sama dengan 0,5. Sebaliknya, kita akan mengubah desimal ke pecahan biasa. Siapa yang ingin mau mencoba? Ayo, Eka. Dijadikan 12 per 100 dulu. Oke, kita ubah menjadi 12 per 100. Lalu, selanjutnya bagaimana, Eka? Dibagi 4, Hasilnya menjadi 3 per 25. Oke. Ada yang setuju dengan Eka? Apa ada yang kurang setuju dengan hasil Eka? Saya setuju, Bu. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita akan mengubah desimal ke persen. Contohnya sebagai berikut, 3,9 kita ubah ke pecahan menjadi 39 per 10, maka kita kali dengan 10. Kenapa? Karena yang tadi kita ingat bahwa persen itu pecahannya itu menjadi 100.
Maka kita kalikan dengan 10, hasilnya menjadi 390 per 100. Dan kita ubah ke persen menjadi 390%. Oke, selanjutnya kebalikannya, kita mengubah persen ke desimal. Ada yang ingin mencoba? Ella mau mencoba, silahkan. Itu dijadiin per 100 dulu, Bu. Jadinya 132. Lalu, Itu langsung bisa dijadikan desimal, Bu. Jadinya 1,32. yang terakhir yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contohnya sebagai berikut, 5/2 sama dengan 4/2 ditambah 1/2 sama dengan 2 ditambah 1/2 sama dengan 2/1/2. Untuk cara ini anak-anak sudah paham untuk pecahan biasa ke pecahan campuran? Ya, oke. Lalu sebaliknya pecahan campuran ke pecahan biasa, yaitu 6/3/4. Anak-anak ada yang ingin mencoba bagaimana pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa? Ya, Bu. Ya, silakan Elsa, gimana? 6 dikali dengan 3, lalu dijumlah dengan 3, Bu. Bisa 6 diulang? dikali dengan 4 juga, Bu. Lalu untuk penyebutnya, apakah tetap 4? Bu. Oh iya, hasilnya menjadi berapa ya Elsa? 7/4, Bu. Oke, betul sekali. Selanjutnya, mari kita mengamati pada jam berikut. Diketahui 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, di sini ada 4 lingkaran yang dimana Ibu sudah memberikan arsiran yang berwarna orange. Ada yang ingin menjawab pada gambar yang pertama, kira-kira pecahan berapa ya? Ibu, Silakan Ega. 60/60. Betul sekali. Lalu yang kedua, kira-kira berapa ya? Salva, Bu. Kan di Salva. 30/60, Bu. Oke, betul sekali. Lalu gambar yang ketiga, kira-kira pecahannya berapa ya? 60 ya, Bu. Oh iya, betul sekali. Lalu gambar yang terakhir, 45/60 ya, Bu. ya betul sekali. Oke, kita lanjut ya. Nah, menurut anak-anak nih, mana yang tidak termasuk pecahan 3/4? Apakah A, atau apakah B, atau apakah C, atau D ya, kira-kira? Yang B, Bu. Yang B, Bu. B, Bu. Oh, betul sekali. Kenapa B tidak termasuk pecahan 3/4? Karena itu kotaknya dibagi 4 bagian, terus yang diarsir 2, jadi harusnya 2/4, Bu. Betul sekali di Salva. Oke, kita lanjut. Di sini Ibu punya ilustrasi sebuah pecahan senilai. Yang gambar pertama ini Ibu arsir pada warna pink atau merah muda. Nah, gambar pertama ini adalah 1/2. Lalu, menurut anak-anak, untuk gambar yang kedua ini, kira-kira pecahan senilai dengan setengah berapa ya dari gambar tersebut? 2/4, Bu. Betul sekali. Lalu, selanjutnya, kira-kira pecahan senilainya berapa ya? 3/6, Bu. Betul sekali, pintar. Oke, selanjutnya. Di sini ada contoh, tentukan bilangan yang lebih kecil antara 1/2 dengan 4/5. Kira-kira nih, jika penyebutnya berbeda, kita harus apakan ya? Makan penyebutnya, Bu. Samakan penyebutnya. Disamakan penyebutnya itu caranya bagaimana ya? Kalikan ya, Bu. Dikalikan atau mencari sebuah KPK. KPK dari 2 dengan 5 itu adalah 10. Seperti itu. Berarti kalau dikalikan bisa, yaitu hasilnya juga 10. Nah, untuk yang setengah ini, jika hasilnya 5/10, kira-kira dikalikan berapa ya? Dikalikan 5. Betul sekali, dikalikan 5. Lalu untuk 4/5, menjadi 8/10, hasil dikali dengan berapa ya? Kali 2, Bu. Betul sekali, bagus. Maka kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama. Lalu menurut anak-anak untuk 5/10 dengan 8/10, bilangan mana yang lebih kecil? 5/10, Bu. Oke, betul sekali, 5/10 ya. Lalu tandanya itu kurang dari, lebih dari, atau sama dengan ya? Kurang dari ya, Bu. Kurang dari, Bu. Betul sekali. Berarti anak-anak dari sini paham ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Wah, ternyata pecahannya angkanya sampai ribuan nih. Menurut anak-anak ada yang bisa mengerjakannya? Ada yang bisa? Lebih besar 2021 per 2022 ya, Bu. Oke. Oke, kita buktikan
jawaban dari Desalva ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah pola agar anak-anak bisa mudah mendapatkan jawabannya. Nah, yang pertama, setengah dengan 3/4. Lebih besar mana sih? Menurut anak-anak, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Menyamakan penyebut ya, Bu. Betul sekali. Jadi kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dari 2 dengan 4, penyebutnya adalah 4. Nah, setengah itu menjadi 2/4. Mengapa setengah itu menjadi 2/4 ya? Setengah menjadi 2/4 itu dikali berapa ya? 2, Bu. Bagus, pintar sekali. Jadi setengah itu dikali dengan 2, maka hasilnya ada 2/4. Nah, 2/4 dengan 3/4 itu 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Atau sama dengan, dapat disebut dengan kata lain, setengah itu kurang dari 3/4. Lalu yang kedua, sama juga seperti contoh sebelumnya. 2/3 dengan 4/5 lebih besar mana? Pertama-tama kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 3 dengan 5. Penyebutnya yaitu, kita samakan penyebutnya yaitu 15. Maka hasilnya dari 2/3 sama dengan 10/15 menjadi 10/15 itu dikalikan berapa kira-kira? 5 ya, Bu. Betul sekali, Naja. Lalu untuk 4/5 menjadi 12/15 kira-kira dikali berapa ya? Ada yang tahu? 3 ya. Betul sekali, pintar. Jadi 4/5 menjadi 12/15 itu dikalikan dengan 3. Jadi 10/15 dengan 12/15 untuk bilangan yang lebih besar itu adalah 12/15. Maka tandanya 10/15 kurang dari 12/15. Lalu untuk bagian yang ketiga, untuk cara yang ketiga sama juga seperti contoh sebelumnya. Nah, kira-kira nih caranya itu bagaimana? Nah, kita lihat dari pola tersebut. Kita lihat yang pertama, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu berurutan ya. Lalu yang kedua, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 itu juga berurutan. Lalu juga yang bagian ketiga, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6 itu pun juga berurutan. Maka kita lihat di soal yang tadi, di mana 2019 ke 2020, 2020 ke 2021, 2021 ke 2002 itu juga berurutan. Maka tandanya adalah kurang dari. Oke. Selanjutnya, dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, kurang dari, kita bandingkan nih pecahan berikut. Nah, yang pertama, 2/A dengan 3/A. Misalkan A-nya adalah bilangan bulat positif. Nah, di sini A-nya itu adalah A sama dengan 7. Maka 2/7 dengan 3/7. Tandanya yang tepat apa ya, anak-anak kira-kira? Kurang dari, Bu. Betul sekali. Lalu yang kedua, 5/B dengan 6/B. Dimisalkan B adalah bilangan bulat negatif. Dimisalkan B sama dengan -1. Nah, contoh sebagai berikut. 5 sama dengan -1 dengan 6/-1. Hasilnya adalah -5 dengan -6. Kira-kira tandanya yang tepat apa ya? Lebih dari ya, Bu. Oke, betul sekali, Elsa. Oke, selanjutnya yang ketiga, 4/C dengan 4/D. Jika C dan D adalah bilangan bulat positif dengan C lebih dari D, maka dari contoh berikut, 4/7 dengan 4/9. Kita samakan penyebutnya ya, anak-anak, yaitu menjadi 63. Jadi 4/7 sama dengan 36/63, 4/9 sama dengan 28/63. Tandanya adalah lebih dari. Besar. Ya, lebih besar. Betul sekali, Elsa. Nah, mari kita mencoba dari soal-soal berikut. Kira-kira nih, siapa yang mau jawab pada bagian A? Desalva, Bu. Ya, Bu. Silakan aja. 5/8 lebih besar dari 3/8. Apakah betul?
Yang lain? Jawabannya? Betul, Bu. Oke, setuju ya. Baik, betul sekali. Lalu pada bagian B, siapa yang ingin menjawab? Ella, Bu. Silakan Ella. 3/100 itu lebih kecil dari 3/10, Bu. Bagaimana caranya Ella? Itu disamakan penyebutnya dulu menjadi per 100, Bu. Jadi kan 3/100 itu lebih kecil dari 30/100. Betul sekali Ella. Lalu pada bagian C, siapa yang ingin menjawab? Silakan Eka. Nggak tahu caranya. Kurang tahu. Oke, siapa yang mau membantu Eka? Elsa ya, Bu. Oke, silakan Elsa. 5/6 itu lebih besar dari 3/8 ya, Bu. Mengapa 5/6 lebih besar dari 3/8 Elsa? Caranya bagaimana? Disamakan penyebutnya dulu, Bu. Kira-kira disamakan penyebutnya jadi berapa ya? 48, Bu. Oke. Kita buktikan. Betul ya. Jadi tandanya adalah lebih besar. Oke, ada soal selanjutnya yaitu susunlah 9/8, 7/9, 2, 51/3, 29/6 dari yang terkecil ke terbesar dan sebaliknya. Nah, langkah yang pertama, kita akan mengubah pecahan campuran ini yaitu 51/3 menjadi 16/3. Maka diperoleh sebagai berikut, 9/8, 7/9, 2 ini menjadi bilangan pecahan menjadi 2/1, lalu untuk 51/3 menjadi 16/3, lalu 29/6. Nah, langkah yang pertama, anak-anak kan masih ingat yang harus kita lakukan apa ya? Untuk menyusun. Menyamakan penyebut. Betul sekali, kita akan menyamakan penyebutnya. Nah, untuk kita menyamakan penyebutnya itu, KPK dari 8, 9, 1, 3, dan 6 adalah 72. Nah, untuk pecahan untuk menjadi 72, untuk 9/8 menjadi 81/72, kira-kira dikalikan berapa ya? 9, Bu. 9, Bu. Oke, betul sekali. Lalu untuk 7/9 menjadi 56/72 dikali berapa ya? 8, Bu. 8, Bu. Baik. Lalu untuk 2/1 menjadi 144/72 dikali berapa ya Ega? Dikali 72. Dikali 72. Oke, betul sekali ya. Bukan 72 tapi 72. Oke. Oke, selanjutnya untuk 16/3 menjadi 384/72 dikali berapa ya anak-anak? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan Elsa. Kali dengan 24 ya, Bu. Betul sekali. Lalu yang terakhir 29/6 dikali berapa? Hasilnya 348/72. 12. Betul sekali, dikali dengan 12. Lalu kita urutkan terlebih dahulu dari apa yang tadi kita hasilkan, yaitu pertama 56/72, 81/72, 144/72, 348/72, dan 384/72. Maka tandanya itu kurang dari. Maka urutannya sebagai berikut. Untuk urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar, tandanya menjadi 7/9 kurang dari 9/8, kurang dari 2, kurang dari 29/6, kurang dari 51/3. Dan sebaliknya, jika urutannya pecahan dari yang terbesar ke terkecil, menjadi 5/1/3, lebih besar dari 29/6, lebih besar dari 2, lebih besar dari 9/8, lebih besar dari
7/9. Nah, dari sini apakah anak-anak sudah paham atau ada yang masih Ya, bingung? Bu. Sudah, Bu. Oke, berarti kita bisa lanjut ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan tadi di awal bahwa Ibu akan memberikan sebuah tugas berupa LKPD. Ibu sudah mengirimkan berupa LKPD dan nyuruh anak-anak untuk mendownloadnya. Apakah anak-anak sudah mendownload? Sudah, Bu. Baik. Nah, Ibu akan kasih waktu ke anak-anak sekitar 15 menit. Apakah cukup? Oke, silakan mengerjakan. Semangat. Apakah anak-anak ada kesulitan untuk mengerjakan tugas tadi? Lumayan, Bu. Jadi, hasil pekerjaan kalian tadi LKPD dikumpulkan nanti lewat Google Classroom. Nah, untuk nama filenya yaitu tugas 1 _ nomor absen _ nama lengkap. Lalu pengumpulannya berbentuk PDF dan dikumpulkan setelah pembelajaran ini. Ibu kasih waktu sampai nanti malam pukul 23.59. Lalu untuk tugas lanjutan, anak-anak bisa screenshot untuk tugas ini. Apakah sudah di screenshot? Sudah, Bu. Oke. Nah, untuk tugas lanjutannya ini, anak-anak bisa pengumpulan nama filenya sebagai berikut, yaitu tugas 2 _ nomor absen _ nama lengkap. Dan dikumpulkan juga lewat Google Classroom. Oke, untuk pengumpulannya itu besok, yaitu pukul 23.59. Jangan sampai terlambat ya anak-anak, karena ini nilainya sangat penting untuk kalian. Dan ini dikumpulkan dalam bentuk PDF. Apakah ada pertanyaan? Ya, Bu. Baik. Oke, selanjutnya kita akan berefleksi nih, anak-anak. Menurut anak-anak, apa saja sih yang sudah kita pelajari untuk hari ini? Mengklasifikasikan pecahan ya, Bu. Betul sekali. Itu pada bagian yang mana ya? Apakah ini? Ya, Bu, yang itu mengubah pecahan. Oke, berarti kita kasih checklist ya, karena kita sudah belajar mengubah bentuk-bentuk pecahan. Lalu, apakah kita sudah mengidentifikasi perbandingan dan mengurutkan sebuah bilangan pecahan? Sudah, Bu. Sudah. Pada bagian yang mana ya? Yang soal mengurutkan tadi, Bu. Sama ini ya, anak-anak ya. Membandingkannya juga ya. Iya, Bu. Berarti kita sudah belajar mengenai perbandingan dan mengurutkan bilangan pecahan. Lalu, yang terakhir, kira-kira apakah kita sudah menyelesaikan sebuah permasalahan dalam mengurutkan dan membandingkan bilangan pecahan? Sudah, Bu. Tadi di latihan soal. Oke, Ibu kasih loading dulu. Karena tugasnya belum dikumpulkan, jadi Ibu baru kasih sebuah lingkaran. Tapi Ibu senang sekali kalian bisa mengerjakan LKPD-nya tadi. Ibu lihat kalian bisa mengerjakan walaupun ada muka-muka ada kesulitan gitu. Oke, kalian tuh sangat luar biasa, sudah aktif di dalam pembelajaran hari ini dan kalian sangat kreatif dan kritis dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak coba kasih reaksi kalian dalam pembelajaran hari ini. Oke, Najwa, apa artinya itu, Najwa? Bu. Oke, Elsa, ada lope-lope. Apa artinya? Suka sama pelajarannya, Bu. Puji Tuhan. Kalau Ella? Menyenangkan, Bu. Jadi enak belajarnya. Puji Tuhan. Ega? Senang. Oke, puji Tuhan kalau kalian senang dalam pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan link video yang dimana ini anak-anak dapat menonton video tersebut. Nanti Ibu kirimkan lewat WA Group. Ini untuk pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ditonton ya anak-anak. Nah, Ibu punya quote nih. Kalian harus tetap semangat dalam belajar online ini. Karena kesuksesan itu bisa datang dari arah yang tiada disangka-sangka. Oke. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, siapa yang mau memimpin kita di dalam doa? Salva ya, Bu. Silakan Desalva. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, berdoa mulai selesai. Baik, Desalva, terima kasih. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan kalian dan stay healthy. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.